Om Swastiastu, Om Swastiastu. kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara, saat ini Santi berada di Banyuwangi, tepatnya di kaki Gunung Raung. Dan pas Santi meditasi di sini bertemu dengan Dipuri Ubud. Swastiastu, Ya, Cuk. Om Swastiastu. Baiklah, Cuk, Titiang kan nunas nih, apa kenalan Dumun, biar Iya. pemirsa Santi Dharma Chandra untuk generasi muda lebih mengenal sama Iya. Cuknya. Boleh nama popasinya Cuknya nih? Oh, kalau nama saya Cokorderake Kepiaka dari Puri Ubud, Oke. dan saya kebetulan sudah 15 tahun jadi pendeta adat Ubud juga. Oh, bendesa adat. Jadi tokoh budaya lah Iya. yang terlibat di dalam pelestarian warisan budaya Betawi. Juga sebagai penasehat ya di Puspon, Oh, Puspa. pusat ya, dan Iya. Pusiseno ya. Oh, iya. Pusat koordinasi Nusantara. Luar biasa. Jalanan saya ya dari tahun 80-an sudah ya. Semeru, di Kutai, Udah keliling Nusantara? ya, Oh. sampai ke Gorontalo juga Oh, melihat iya. umat bawa barong ke sana. Ya. Jadi ya memang sebuah hobi juga. Traveling spiritual ya berarti Iya. Coknya ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk nama anak-anak muda untuk manggil Coknya Nabi. Biasanya Cok Ibah ya. Cok sering. Iba, Ya, Cok Iba berarti itu yang manggilnya Cok Iba Iba, Nabi ya. Baiklah, Cok Iba, ini kan apa tadi cukup apa ya? Luar biasa semangatnya Cok Iba tadi pagi-pagi udah kesini terus untuk sembahyang. Sebenarnya ini dalam rangkaian apa sih Cok Iba untuk ke Jawa nih? Ya, kebetulan yang pertama kan kita sedang persiapan upacara Maca Wali Pramur di Semeru Agung. Oh, iya. Dan yang kedua juga kemarin kan Hari Saraswati. Iya. Kami juga dari tahun 80-an memang ikut ya bersama-sama umat di sini di dalam melestarikan ekologi Sugiwaras. Oh, Sugiwaras yang di Pura Giri Mulia Raung. Jadi kami selalu diberikan undangan atau diingatkan untuk nanti. Jadi sekalian perjalanan. Iya. Baiklah, Cik Iba, ini kan Titiang mau lunas apa tips atau sarannya untuk generasi muda. Biasanya kan banyak juga anak generasi muda ngapain sih harus ke apa budaya udah Nora zaman dulu gitu ya kan, ngapain ini lebih beken pakai ini pakai itu. Gimana cara Cik Iba untuk memotivasi generasi muda untuk lebih mencintai budaya Nusantara nih? Ya, saya kan hampir 12 tahun di Australia dulu. Wow, 12 Ya, tahun di 12 Australia. tahun di Oke. Australia. Terus? Karena keluar dari daerah kita malahan merindukan apa yang kita sesungguhnya miliki di daerah kita sendiri. Jadi muncul apresiasi ya, atas warisan-warisan leluhur. Dan kebetulan juga saya dari leluhur memang kegiatannya di bidang spiritual sama saudara-saudara yang di Puri Ubud. Terus kita berlanjut terus mencari sebenarnya tapak tilas dari pertama dari Simartanyo. Oh, yang di sini. Yang kedua ada itu Kukuturan, tokoh spiritual Bali, dan yang terakhir kan itu nyanyi Oh, pedandes itu bau rauh gitu. Jadi Bali merupakan sentral daripada the journey of spiritual dari prasejarah sesungguhnya. Nah, itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri secara batin dengan napak tilas. Perjalanan beliau juga menyeimbangkan situasi zaman sekarang, supaya kita tidak larut di dalam konteks bisnis dan physical object ya, dari materialistik ya. Bukan kita menolak, tetapi kalau bisa kita menyeimbangkan ya di antara usaha ini ada dua ya, usaha pengendalian, usaha spiritual, usaha untuk kesejahteraan kemakmuran. Jadi ada budaya, kita sangat kaya di Indonesia dengan kebudayaan Nusantara kita, dan spiritual ini kan harus ada keseimbangan sehingga memberikan sebuah pengetahuan kebijaksanaan jenana.
Oh gitu ya. Mungkin generasi muda masih belum tahu Jenana Bu Wiweke itu bagaimana nih Bu? Jenana Weke itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan if Pican itu Betaro ya. Pertama lahir sebagai manusia, kedua dengan semesta yang kita diberikan ini bagaimana kita mengolahnya sehingga bisa menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan di rumah tangga, dalam diri sendiri, apalagi di masyarakat. Dan ini memerlukan proses. Ya. Nah tadi kan Cuk Ibu kan membahas tentang napak tilas nih, tentang Danda Sakti Baurau, terus Empu Kuturan dan lain-lain. Berarti leluhur dari Bali sendiri itu dari Jawa juga? Ya kalau lihat secara historis kan Sumatera, Jawa, Bali dulu kan satu pulau dulu. Ya. Jadi makin ke belakang kita menapak tilas, mungkin kita melihatnya ya kita bersumber dari satu sumber. Oh gitu, satu titik jadi gitu ya? Satu titik ya dari Purusa Perdana. Namun proses itu yang menjadi menarik dan misterius, ya, mystical experience. Yang juga merupakan bagian untuk mencari jati diri kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi buat pesan untuk anak muda dalam untuk mengenal leluhur budaya itu juga untuk mencari jati diri sangat juga. Penting itu. Sangat penting itu sebelum otherwise kita jadi lost track ya, hilang jejak, makin ke belakang kita bisa mencari jejak. Perjalanan leluhur kita yang makin jauh ke depan juga kita bisa melihat vision apa yang akan terjadi, kemana arah yang kita harus tempuh di dalam kehidupan. Nah satu lagi pertanyaannya buat Cuk Ibu nih, value apa ketika didapat sih biasanya, kenapa sih harus rajin nangkil, kenapa sih harus rajin ke pura? Kadang kan anak-anak muda itu kalau ke pura cuma rahinan aja, itu pun kalau udah selesai sembahyang langsung jus pergi gitu. Nah menurut Cuk Ibu ini value apa yang didapat ketika Cuk Ibunya rajin nangkil atau biar semangat anak muda itu rajin nangkil gitu, rajin sembahyang? Value-nya ya sebenarnya proses itu menjadi value untuk diri kita sendiri dulu ya. Value yang paling penting itu kan meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia di dalam mempresiasi Pican Ida Betaro, Ida Betaro melalui leluhur kita. Jadi perjalanan itu sebuah tapo brata yoga samadhi juga. Sebab di sana ada tapanya, kedisiplinan, niat ya. Yoganya di sana ada unsur bakti yoganya, karma yoganya, jenana yoganya. Jenana ini pengetahuan dari perjalanan proses, dan raja yoganya. Tanpa kita sadari sebenarnya, bila mana kita betul-betul put attention terhadap proses itu sendiri. Biasanya terjadinya sesudah proses baru kita merenungkan, karena rasa kebahagiaan sesaat itu kadang-kadang ingin kita mencari lagi. Bahagia itu kan bukan terus ya setiap saat, karena kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Luar biasa ya, jadi apapun itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, kepada leluhur kita agar senantiasa untuk membersamai di setiap langkah dan untuk generasi selanjutnya juga. Generasi selanjutnya juga. Sebab sekarang kita percaya dengan adanya catur yuga ya. Kita sedang menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan sebenarnya. Karena sekarang 2 pada kali ya yang disebut dalam lontar. Jadi memang kita tidak bisa lewati waktu itu. Kita harus hadapi, kita harus lewati dengan keteguhan ya imam ya, terutama ya, rasa percaya kepada leluhur dan Sang Yang Widi, dengan percaya diri bahwa ini adalah sebuah takdir kita lahir sebagai manusia yang kita harus hadapi dengan ketabahan dan keyakinan kita. Luar biasa. Jadi siapapun yang galau, yang sedih harus tetap meningkatkan spiritualitas. Tidak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Itu menyia-nyiakan Pican Ida Betaro.
menyia-nyiakan jerih payah orang tua. Harus tetap semangat berarti. Harus semangat. Beliau saja bekerja 24 jam. Nah, biasanya sekarang kan semua ingin dipermudah. Mempermudah itu bukan berarti memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, belum tentu kan. Mudah dalam konteks apa. Iya sih, benar-benar sekali. Kadang-kadang Pengennya kita instan gitu biasanya kan. memang kebanyakan. zamannya seperti itu, kita diarahkan secara universal ya, dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi kita harus menyadari itu juga ada batasnya. Kadang-kadang kita harus berani meninggalkan comfort of object of senses ya. Jadi meninggalkan rasa nyaman gitu atau Harus bagaimana? berani meninggalkan rasa nyaman untuk gitu. mencari kenyamanan. Oh, itu filosofinya sangat tinggi sekali. Meninggalkan rasa nyaman untuk mencari kenyamanan. Iya. Jadi harus memang ya ke beberapa dimensi untuk lebih mulat sarila Ya, biasa kita bisa begitu. rasakan sendiri. Iya benar ya. sih. Gitu. Aduh Jo, luar biasa nih semangatnya. Nah buat teman-teman nih, jadi sering-sering sama ngasih semangat kepada generasi muda karena kan Silakan. generasi muda itu kadang aduh galau, sedih, ini harus gimana gitu. Memang itu bagian elemen yang kita juga miliki dari ciptaan Tuhan, tetapi kita kan harus menyadari bahwa elemen-elemen mana yang merugikan kehidupan kita dan orang lain. Nah Jo, Titian kan dari Jakarta nih, terus tinggal di Penate sekarang. Belum kalau di Puri Ubud alamatnya di mana sih, masih belum hafal Bali ini. Tapi udah terkenal di Puri Ubud, pengen ke sana naik ojek gitu kan. Gimana ya? Di Puri Campuan, Puri Campuan. Iba Hotel. Iba Hotel. Ya, dulu saya di Puri di pusat. Ya. Tapi sekarang pindah ke sana. Nah, sering saya diundang mahasiswa, anak-anak muda, ya sharing experience lah. Iya. Untuk pengalamannya Untuk juga ya. pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anak muda ke depan. Karena realitasnya ya memang kelihatannya luxury, tapi muncul banyak kecemasan kan. Tapi Kecemasan wahai. enggak sih, bener kayak overthinking berlebihan gitu tuh. Berlebihan. Bener-bener. Tapi kalau generasi muda atau seperti Titiang kalau ke Puri takut kali. Puri kan tempatnya Enggak, kerajaan kan. kalau Canggung saya lah, insecure sekarang gitu kan. Sekarang kan bukan zaman kerajaan lagi. Iya, insecure kalau ke Puri gitu. Gimana coba? Iya. Jadi anak muda juga mau ingin seri sama Joiba mau ke Puri harus gimana caranya ini? Ya, biasa-biasa Iya, aja, gitu. estetika ya. Kita Iya. lebih baik bersahabat dan Oh, iya. kebersamaan Enggak sih. di dalam, kalau mau komit menjaga budaya dan warisan leluhur, kapan kita bersatu berlebur, kapan kita memang ada batas-batas. Ada apa gitu Iya, ruang-ruangnya gitu deh. ruangnya. Jadi bisa menempatkan diri lah bijak. Ya 24 jam aja kita menghadapi waktu yang berbeda-beda kan. Iya, benar sekali sih. Jadi ya semua kembali kepada bagaimana attitude. Etika untuk menempatkan diri. Dan yang paling menarik dari perjalanan dari Simarkanja kan ini titipan beliau sebenarnya. Gimana ini? Ya, sebenarnya yang di garis bawahi dalam Puranonya, bagaimana kita menjaga 3 action kita. Trikaya Parisuda. Apa itu, bagaimana itu? 3 kaya itu action, gerak. Parisuda itu pembersihan. Membersihkan pikiran, ucapan dan perilaku. Terutama pikiran di zaman sekarang. Sumber segalanya start from your mind, from your pikiran. Kalau itu sudah dibersihkan, diimbangi dengan ilmu pengetahuan, paling tidak akan memberi sebuah solusi di dalam kita menghadapi sebuah tekanan atau beban-beban dalam kehidupan. Benar sekali, luar biasa gitu. Jadi ya ampun, jadi buat generasi muda kita harus senantiasa, karena ajaran Hindu itu luar biasa ya, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, Pancasrada seperti apa, Tatwam Asis, Ya, tapi filsafatnya tidak cukup untuk diwacanakan atau untuk dibicarakan saja. atau slogan-slogan aja ditempel di dinding Slogan gitu. saja, harus dilakoni keyakinan itu. Kalau tidak dilakoni ya tidak tahu rasanya. Kalau tidak tahu rasa, tidak tahu membedakan. Iya sih, benar. Aduh, jadi belajar terus dong, ini yang Tidak generasi pernah muda. berhenti belajar, Oh saya gitu juga ya, masih belajar. belajar Jadi, terus ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih, semangatnya, semoga Titian Mari, izin semoga sukses. boleh
apa next ke Puri Ubud? Belum pernah lu pengen ke Puri Please. Ubud. Nanti biar bisa foto-foto Silakan, gitu kan. silakan. Mangku di dalam Solo kan sering gitu. Oh, nggih. Karena nanti kan Nggih. Sukses semua. Nggih, mampir nanti. Nggih. Nomor teleponnya. Nanti bisa sharing ya. Aduh, Asukar. Kirim. Nanti kita bisa untuk semangat belajar. Susma, Iya. mohon ditutup dengan para Mas Santi, lunas Boleh. apa matur Tetap Susma. semangat dan Percaya diri. percaya diri. Itu para Mas Santi nih, Jo. Om Om Santi. Semangat. Ini saya juga makasih, Mbok.